Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Masjidul Najah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sibukkan lisan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat takwa, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat kesempatan dan berbagai nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW beserta pada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh orang-orang soleh yang teguh meniti jalan beliau hingga tegak dari kiamat kelak. Jamaah sholat Masjidul Najah rahimahullah. Zakat adalah kewajiban sebagaimana halnya puasa dan gaji bagi yang mampu, dan merupakan bagian dari rukun Islam sehingga pengabdiannya adalah besar-besar. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan bahwa Islam dibangun atas 5 pilar utama, yaitu bunyal Islam ala khamsin, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalam banyak ayat perintah sholat hampir selalu dirangkai dengan perintah berzakat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Maka dari itu, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerapkan kebijakan yang memerangi orang-orang yang bukan berzakat, sebabkan kebijakan tersebut mendapat reaksi keras dari para pembesar sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil memasukkan argumentasi yang meyakinkan kepada para sahabat yang menentangnya bahwa kebijakan itu bukan semata-mata karena mereka enggan berzakat, namun lebih pada sikap mereka yang mencoba memisahkan antara sholat dan zakat. Sementara dalam Al-Quran jelas sekali bahwa perintah sholat dan zakat merupakan satu rangkaian yang utuh tak terpisahkan. Mengingat pentingnya zakat, maka Al-Quran menegaskan perlunya petugas khusus yang menanganinya. Dan zakat adalah ibadah mahdoh atau formal, satu-satunya dalam syariat yang memiliki petugas, yaitu amil. Maka pada zaman Rasulullah SAW, beliau mengutus beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Abi Rubi'ah bin Mu'az dan Abu Jabal, dan sebagai petugas pemungut zakat atau amil. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan mutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan kecitra jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini jelas sekali, yaitu zakat harus dipungut. Bila perlu, ambil zakat, mengajar terus para muzaki untuk menunaikan zakatnya, tentu dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana halnya negara mengajar warganya untuk membayar pajak, karena seringkali orang lupa menunaikannya. Di sisi lain, dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terkait kecaman terhadap orang yang enggan menunaikan zakat, sementara ia belum mampu untuk itu. Sejalan dengan itu, Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan namun tidak mengeluarkan zakatnya, pada hari kiamat hartanya akan berubah menjadi seekor ular jantan buas yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan 2 bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, saya adalah harta kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kamu simpan dulu. Dari surat Bukhari dan Muslim. Orang yang enggan menerimakan sebagian rezekinya kepada yang membutuhkan dan dapat perbuatan kikir dan sangat dibenci oleh Allah. Mereka lupa bahwa kekayaan yang dicapainya tidak semata-mata hasil jerih payahnya, namun juga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 76.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bahilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Quran Surat At-Taubah ayat 75-76. Itulah di antara sebab buruk pada diri manusia. Oleh karena itu harus selalu diingatkan. Memang butuh saling mengingatkan dan terus menerus untuk meneguhkan komitmen setiap muslim dan dalam menjalankan ajaran agamanya. Dan itulah yang menjadi tugas utama para dai, ulama, ustadz, kiai, habib, ormas Islam dan lain sebagainya, termasuk sesungguhnya sebagai tugas negara juga. Seperti kita lihat, potensi zakat di Indonesia mencapai kurang lebih 19 triliun rupiah, dan di Jawa Tengah saja potensi zakat fitrah jika dinominalkan mencapai angka sebesar 243 miliar rupiah. Itu merupakan jumlah yang fantastis, bisa untuk membangun, meningkatkan sumber daya manusia dan mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu, dalam kesempatan yang baik di bulan Ramadan 1440 Hijriah ini, kami menghimbau, mendorong dan mengajak kepada diri saya, kaum muslimin, khususnya jamaah salat Masjid Darun Najah, untuk menyegerakan menunaikan zakat di samping infak dan sedekah lainnya. Jamaah Masjid Darun Najah dirahmati Allah. Dalam harta kita terdapat hak orang-orang fakir miskin. 2,5% harta kita sesungguhnya bukan milik kita, tapi milik orang lain. Maka kembalikanlah kepada yang berhak atasnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Percayalah, Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim yang artinya harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Semoga dan insya Allah kita semua dan keluarga menjadi ahli zakat, ahli sedekah, dan ahli infak. Amin. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.